Oke, Bang Frits, ini di segmen terakhir kita perlu bisa memberikan wacana kepada masyarakat. Bagaimana kemudian kita panas di sosial media, kita panas di adu argumentasi, visi dan misi, tapi bagaimana kemudian kita bisa mendewasakan masyarakat kita tidak kemudian terpecah dengan perang tagar ataupun dengan calon-calon presiden yang berbeda satu sama lain. Ya, saya rasa Mbak bahwa salah satu kenikmatan yang kita nikmati adalah bahwa ini adalah bagian dari proses demokrasi. Saya melihat bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin lebih cerdas, semakin bisa tahu siapa calon yang akan dia pilih. Dengan orang semakin banyak akses informasi, dengan dia lebih banyak bisa melihat hal-hal yang apa yang sedang terjadi, apalagi jumlah pemilih kita yang dalam usia 18 sampai 35 itu semakin lebih banyak. Artinya mereka adalah para pemilih cerdas. Tetapi oleh karena itu kan kita juga membutuhkan sebuah tingkat kedewasaan untuk berpolitik. Karena sebuah proses demokrasi kan bukanlah proses datang ke hari H dan mencoblos. Tapi untuk bisa tahu siapa yang harus dia pilih itu juga merupakan sebuah kedewasaan politik. Nah, oleh karena itu makanya saya meminta kepada setiap masyarakat untuk saling mengawasi. Misalnya apabila ada menemukan post yang dikirim ke WhatsApp, kalau memang itu merasa tidak usah perlu atau merasa itu ini tidak benar atau menimbulkan kegaduhan atau berisikan sara, jangan di-share, delete saja misalnya. Atau misalnya kalau lihat posting teman-teman kita di Facebook misalnya, ini sepertinya banyak hoax ini atau ini lebih banyak mengajukan kepada ujaran kebencian, silakan di-report langsung untuk segera di take down. Atau juga bisa langsung report ke Bawaslu, atau juga bisa report ke Menkominfo. Itu fitur-fitur di mana partisipasi masyarakat kita semua untuk menjaga suhu politik ini adalah tugas kita bersama. Atau juga bisa kepada partai politik pendukung capres yang sampai manapun misalnya. Pada saat misalnya ada kampanye-kampanye ataupun pada saat ada pergerakan masyarakat seperti itu, ya silakan ajak mereka untuk berbicara, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Itu kan adalah bagian, saya rasa setiap partai politik punya tanggung jawab. Misalnya ya memang tidak ada hubungan saya sama mereka, tapi kan ada kewajiban moral kita untuk menjaga agar situasi ini lebih aman. Plus kami juga meminta kepada pihak kepolisian untuk tegas pada saat misalnya ada orang yang menyebarkan ujaran kebencian, silakan terus karena kan itu kan adalah delik umum. Misalnya kayak orang yang memaksakan, itu dia pasal 335 itu adalah delik umum. Kita nggak bisa lagi, itu karena delik aduan, delik umum. Enggak, itu semua itu adalah delik umum. Dan saya rasa tindakan polisi untuk segera menegaskan, itu akan memberikan efek jerah. Sebagai tadi sudah disampaikan oleh Bang Hari misalnya, setelah Saracen itu ditangkap, atau misalnya yang kemarin juga, itu karena kan jumlah hoax yang muncul di media kan makin turun. Ya efek deterrence dari tindakan polisi tersebut sangat efektif. Dan itu saya rasa kalau bisa itu efektif di dunia maya, dalam dunia nyata juga pasti efektif. Pak Taufik, apa yang kemudian bisa Anda tawarkan agar kemudian kita bisa dewasa dalam berpolitik, khususnya di Pilpres ini dan Pileg untuk 2019? Begini, yang paling penting adalah kalau kita adalah berpartai di Indonesia, itu adalah kan ada cita-cita. Kita ada cita-cita berbangsa dan bernegara. Kita ingin mempertahankan itulah sebuah negara yang utuh seperti sekarang yang ini. Satu. Sebuah negara Indonesia yang satu. Sementara realitasnya adalah kita adalah sangat beragam. Karena itu saya berharap bahwa ada sebuah sikap kita itu adalah memahami keberagaman tersebut dan kita jangan sentuh masalah, jangan kemudian menyentuh agar kemudian keberagaman tersebut semakin retak, dan kemudian kalau itu terjadi maka akan menghancurkan negara Indonesia. Kalau ada partai politik yang seperti itu, menurut saya adalah dia bukan sebuah partai politik yang memiliki cita-cita bersama, tetapi itu adalah partai politik yang sangat pragmatis. Dia hanya ingin memenangkan dirinya sendiri walaupun negara Indonesia berantakan. Karena itu kami adalah komited terhadap sebuah negara Indonesia dengan latar belakang keberagaman tersebut. Baik, Mas Didi? Ya, kalau soal perdamaian kita harus sepakat bahwa kita semua akan menciptakan suasana damai. Tapi dinamika di masyarakat kan biasanya juga tidak bisa kita atur. Dikontrol, ya. Begitu tidak bisa kita atur kan itu kewenangan penegakan hukum adalah di polisi. Jadi kita sendiri kalau ngomong niatnya ada. Serius banget untuk menjaga keamanan itu. Untuk menciptakan kedewasaan itu. Ini menyikapin, saya perlu membuat kesimpulan pada tagar 2019 ganti presiden, kita beri kebebasan masyarakat untuk berekspresi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Heri,
ketika orang menggunakan takhar yang lain gitu kan, itu kita beri kebebasan. Jadi kalau memang teman-teman yang merasa nggak nyaman dengan situasi pemerintah sekarang, ya nggak apa-apa, pakai kaos saja. Kalau yang nyaman ya nggak usah pakai kaos yang lain gitu loh. Jadi ini kan efek demokrasi, kita mengekspresikan ekspresikan rasamu. Penghargaan satu sama lain, Iya. pilihan satu sama Kalau lain. misalkan masyarakat pengen mengekspresikan, saya pengen pakai kaos kok, ya pakai aja nggak apa-apa gitu. Apalagi kaosnya tagar ganti presiden, ngerasa nggak nyaman pakai aja gitu loh. Kenapa gitu loh, semacam itu. Oke, Mas Heri, konklusi dari diskusi kita, bagaimana kemudian kita bisa menciptakan kedewasaan berpolitik di sosial media untuk menghadapi 2019? Masyarakat tidak boleh larut. Saya kira kalau cinta janganlah berlebihan, kalau benci janganlah berlebihan. Setiap pemimpin itu ada masanya. Setiap masa ada pemimpinnya. Partai politik ini bicaranya kekuasaan. Hari ini mereka lawan, tapi di daerah mereka teman. Kemudian nanti 2019 mereka berbeda lagi. Jadi itu jangan fakta. baper banget gitu ya? Iya, itu fakta. Bahwa partai-partai politik ini ya mereka berburu kekuasaan, memang itulah hakikat dari partai politik. Itu kan yang dikejar adalah kekuasaan. Maka menurut saya kedewasaan itu penting, ya. Bahasa kerennya di media sosial kan haters lovers itu objektif aja gitu. Nanti Pak Jokowi 1 periode lagi, kalau menang, kalau misalnya tidak lagi ya Kalau orang kalah, lain, ya gantian. ya orang lain seperti itu. Tapi semua menurut saya kalau kita dewasa semua akan berjalan dengan baik. Lalu kemudian kedua, elit politik menurut saya harus bisa menjaga diri. Jangan kemudian justru memanas-manasi suasana. Kasihanlah publik ini. Salah satu fungsi partai politik adalah memberikan pendidikan politik, bukan hanya mengejar kekuasaan itu tadi. Kita menjaga semualah. Publik cerdas, lalu kemudian elit juga bisa menahan diri. Semua akan berjalan dengan baik. Saya yakin. Oke, baik, terima kasih Mas Heri, Pak Didi, Mas Fris, dan Pak Taufik sudah bergabung bersama kami di Saling Silang malam ini. Saya Ratna Dumila, saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.